Mungkin beberapa master akan bilang gitu, kenapa nggak pakai Platform Mio aja gitu, langsung di VS Code ataupun menggunakan Atom, kenapa nggak langsung menggunakan Platform Mio aja. Yaitu kembali lagi ke orang-orang sih. Kalau misalkan beberapa orang kadang udah semuanya, selamat datang di channel Kelas Robot bersama saya Ajeng Rahmat, dan kali ini saya ingin berbagi tips mengenai Arduino IDE yang mana kebanyakan orang belum mengetahuinya, dan juga pengguna Arduino IDE yang sudah lama pun sedikit biasanya yang mengetahui cara-cara ini gitu. Dan cara ini juga, tips ini berguna sekali untuk teman-teman dalam proses ngoding, dalam proses ngoding sangat berguna. Salah satu caranya adalah yang pertama itu menampilkan line numbers. Jadi untuk menampilkan line numbers itu bisa ke file, ke menu preference, bisa kayak gitu ya, atau bisa teman-teman langsung aja tekan CTRL plus koma, nah langsung tampil preference-nya. Ini di menu ini klik display line numbers, ini untuk menampilkan line numbers. Nah, line numbers ini berfungsi untuk supaya kita tahu berapa jumlah baris coding yang kita buat. Nah, seperti ini ya. Jadi kita mempermudah kita lah dalam proses ngoding gitu, karena kita tahu baris mana aja. Kalau kita mau ngasih tahu ke orang lain pun gitu, itu ada yang error di baris kesekian. Nah, jadi orang bisa lebih mudah dalam koreksi. Kemudian yang kedua adalah folding ya. Folding itu bisa diaktifkan dengan cara kembali lagi ke menu preference ya, bisa ke file, preference, atau juga bisa tekan CTRL koma. Nah, di sini ada enable code folding. Oke, kita tekan OK. Nah, fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya adalah ini, untuk menyembunyikan. Jadi jika teman-teman misalkan nanti bikin if gitu ya, ada banyak itu if-nya atau apapun, ini bisa kita sembunyikan. Jadi kita kalau mau ngedit cukup tampilkan yang perlu aja gitu, yang tidak edit, yang tidak perlu bisa kita sembunyikan supaya proses ngoding kita lebih mudah, atau ketika kita melihatnya lebih mudah lah untuk proses ngoding. Kemudian yang ketiga adalah yaitu shift new ya, untuk menambahkan tab sih dengan cara Ctrl Shift plus N. Nah, saya ulangi sekali lagi, Ctrl Shift plus N. Nah, kita kasih nama, misalkan fungsi apa gitu ya, misalkan sebuah fungsi. Nah, ini adalah terkadang kita suka pusing kalau misalkan melihat coding terlalu panjang gitu ya, sampai ke bawah. Kita bisa menggunakan tab ini ya, tab yang baru kita buat ini untuk membuat beberapa fungsi. Misalkan point fungsi apa gitu ya. Nah, misalnya kita bisa bikin di sini gitu. Point fungsinya ini nanti sama teman-teman bisa diisi dengan coding apa gitu yang sesuai dengan fungsinya. Nah, kita bisa tampilkan di sini nanti sih fungsinya. Nah, ini untuk supaya coding kita nggak terlalu panjang gitu ya, nggak terlalu dalam satu layar ini nggak terlalu panjang, kita bisa bikin ke layar baru, bikin tab baru seperti ini. Kemudian ini juga bisa digunakan untuk kalau misalkan point loop, point setup mau dipisah gitu, misalkan point loop di sini dipindahkan ke sini juga bisa misalkan, atau bikin baru gitu ya untuk point loop. Misalkan kita bikin baru, Ctrl Shift N, bikin lagi untuk loop gitu ya. Nah, bisa kita simpan seperti ini untuk mempermudah aja sih, biar dengan banyaknya tab kita bisa cek sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jadi nanti nggak perlu scroll pusing ke bawah gitu. Oke, terus yang keempat, auto format. Yang keempat ada auto format, nih saya coba file new dulu. Oke, yang keempat adalah auto format. Teman-teman bisa menggunakan auto format dengan kombinasi CTRL plus T ya. Jadi auto format itu seperti ini. Misalkan teman-teman bikin coding gitu ya. Codingnya itu kopas ataupun bikin sendiri, misalkan pin mode gitu ya, 13 0, misalkan kayak gini, misalkan digital write 13 gitu ya, 0. Nah, misalkan kayak gini. Nah, ini supaya si coding ini rapi gitu. Misalkan ini juga saya bikin tidak rapi dulu ya. Saya bikin tidak rapi. Nah, ini supaya rapi,
ini sebenarnya sama teman-teman tinggal di kombinasi aja Ctrl plus T. Nah ini udah si baris-barisnya sudah jadi rapi lagi gitu. Kalau misalkan kita bikin if-nya misalkan hasil kupas dari mana gitu misalkan ya, misalkan nggak rapi awalnya gitu, kita bisa bikin rapi dengan Ctrl plus T supaya si barisnya jadi lebih rapi. Itu ya untuk yang keempat. Kemudian yang kelima adalah use external ya, use external editor. Jadi di Arduino IDE itu ada fitur teman-teman bisa mengaktifkan external editor ke file, save ke file preference, kemudian di sini ada use external editor. Jadi menggunakan editor yang eksternal gitu ya. Nah ini yang pertama harus menggunakan ini, kita harus save dulu ya si codingnya. Kita save, misalkan kita kasih nama Blink gitu ya, Blink, save. Nah baru kita bisa menggunakan si external editor. Jadi menggunakan external editor ini, misalkan teman-teman bosan gitu dengan tampilan Arduino IDE pas coding dan teman-teman punya kode editor yang favorit teman-teman, bisa ke file, preference, kemudian use external editor. Nah nanti akan seperti ini. Nah selanjutnya teman-teman tinggal buka kode editor favorit teman-teman. Misalkan di sini teman-teman pengen gunakan Sublime gitu ya, buka Sublime-nya. Nah caranya cukup mudah, tinggal buka saja file atau folder yang sama dengan Arduino. Misalkan di Arduino IDE ini sedang membuka file Blink gitu ya. Nah di sini pun juga kita harus buka file atau folder Blink juga. Letaknya ada di dokumen, kemudian Arduino ya, terus ke ini Blink. Harus membuka folder yang sama juga. Nah kita klik Blink Arduino. Nah di sini ini kan formatnya warnanya tidak sesuai gitu ya, maksudnya kalau di Arduino IDE kan ada warnanya, di sini enggak. Nah ini caranya teman-teman tinggal view aja, view, kemudian ke syntax ya, ke view, kemudian view syntax, terus pilih C++. Nah ini udah ada warnanya. Nah sekarang dengan menggunakan seperti ini, setiap kali kita ngedit di sini, karena ini menggunakan use external editor ya, nanti di sini pun akan berubah gitu yang di Arduino IDE. Misalkan kayak gini, sekarang output. Nah pas kita save di sini pun berubah gitu, karena ini kita udah nggak bisa ngedit di sini lagi sih, karena kita menggunakan external editor. Kenapa kita perlu menggunakan external editor? Karena sebetulnya di editor lain biasanya ada beberapa fitur ataupun menu-menu gitu ya, fitur-fitur yang kita butuhkan gitu, yang mana di Arduino IDE tidak ada. Misalkan contoh untuk kode editor favorit saya itu adalah VS Code ya, saya suka menggunakan VS Code. Kita buka dulu. Nah kalau misalkan udah terbuka, ini juga sama caranya ya. Kalau misalkan mau pakai external editor Arduino IDE, kita juga harus open folder yang sama. Arduino-nya gitu ya. Tadi kita buka folder Blink di Arduino IDE-nya. Nah di VS Code pun di sini kita buka folder Blink juga gitu ya. Nah seperti ini ya. Nah ini kalau misalkan di VS Code itu ada beberapa fitur yang di Arduino IDE nggak ada ya, tapi ada di VS Code gitu. Seperti VS Code tuh bisa terhubung langsung ke Git gitu ya, bisa terhubung langsung ke Git ya, ke GitHub gitu langsung. Jadi kita bisa langsung menyimpan coding yang kita kerjakan langsung di backup ataupun langsung menyimpan ke folder GitHub kita. Nah mungkin ini beberapa yang kenapa bisa menggunakan use external editor itu mungkin sangat berguna untuk beberapa orang yang punya kode editor favorit. Mungkin beberapa master akan bilang gitu, kenapa nggak pakai platform Mio aja gitu, langsung di VS Code ataupun menggunakan Atom, kenapa nggak langsung menggunakan platform Mio aja? Yaitu kembali lagi ke orang-orang sih. Kalau misalkan beberapa orang kadang udah nyaman dengan Arduino IDE,
tapi juga sebelumnya dia pernah menggunakan kode editor seperti Sublime, Notepad++, dan lain sebagainya. Nah, kita masih bisa menggunakan Arduino IDE dengan menggunakan external editor gitu ya. Karena kalau misalkan kayak Premiere kan hanya bisa menggunakan ya Atom atau VS Code gitu ya, yang bisa menggunakan seperti Premiere.io itu. Sedangkan untuk use external editor kita memang harus menggunakan, masih tetap harus membuka Arduino IDE-nya, tapi kode editornya bisa bebas mau pilih apapun. Kita mau menggunakan Notepad++ juga bisa, bahkan menggunakan Notepad pun bisa kita. Misalkan teman-teman buka Notepad, ini saya close dulu untuk VS Code-nya. Misalkan teman-teman buka Notepad gitu ya. Ya, kita open file Arduino-nya. Sama ya yang Blink tadi. Nah, kita buka all file. Nah, kita menggunakan Notepad pun bisa gitu. Semua editor bisa digunakan. Ini saya coba hapus ini ya. Kita hapus, kita save. Nah, di sini pun jadi terhapus. Oke, mungkin itu 5 tips Arduino IDE dari saya. Mungkin ada beberapa tips yang sebetulnya untuk mempercepat teman-teman untuk proses kayak untuk nge-save gitu ya. Teman-teman bisa ketik CTRL-S gitu ya di keyboard, ataupun untuk new bisa ketik CTRL-N gitu ya. Kalau misalkan untuk find gitu ya, ini saya coba hapus dulu external editornya. Kalau misalkan untuk menemukan juga bisa menggunakan CTRL-F ya untuk menemukan kode yang mau kita cari gitu ya, misalkan kayak gitu. Ataupun bisa juga di replace deh, misalkan semua coding point kita replace jadi if misalkan kayak gitu. Nah, bisa dengan cara seperti ini. Oke, beberapa tips yang udah ada gitu, udah sering orang-orang ketahui. Oke, semoga bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman punya tips lain mengenai Arduino IDE yang bisa membantu, mempermudah atau memperlancar dalam coding, silahkan share di komentar. Oke, sekian, terima kasih.